Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin, absen 20 dari kelas TI 3E NIM 1811720 128. Di sini saya akan membahas modul dari mata kuliah komputasi multimedia, dan sini saya akan membahas modul 12, lanjutan dari manipulasi sound yang ada pada modul 11 yang saya bahas sebelumnya. Jadi di sini kebetulan saya menjelaskan banyak ya, ada sekitar 4 praktikum, dan nanti saya akan tutup dengan kesimpulan yang bisa saya ambil dari setelah mengerjakan praktikum-praktikum yang sudah saya lakukan. Oke, sebelumnya di sini pada praktikum pertama, di sini kita akan membuat suatu button, di mana button ini akan mengeluarkan suara seperti chipset sebelumnya. Di chipset 11 di praktikum 3 itu kan kita klik button di mana nanti buttonnya akan bersuara gitu kan. Nah, di sini kita akan menambahkan satu button lagi untuk menghancurkan sound atau suara dari button yang ada di play sound gitu. Jadi hal pertama yang kita lakukan di sini adalah kita lihat, kita langsung menuju ke sini aja. Nah, di sini pertama yang kita lakukan adalah membuat objeknya dulu gitu, buttonnya dulu. Kita punya 2 button, play sound button dan juga destroy when sound finish. Di play sound button kita tambahkan audio source-nya itu. Setelah itu kita tidak menambahkan audio source-nya ya, jadi kita langsung tambahkan button aja gitu. Sudahnya ya seperti itu. Kita nggak menambahkan ya, tapi sebenarnya kalau mau menambahkan juga nggak apa-apa. Tapi coba kita lihat dulu, takutnya nanti punya saya ini lupa gitu, nanti tambahkan. Oke. Nah gitu. Oke, kita coba add komponen dulu aja, audio source. Audio source ini, jadi kita tambahkan audio source, engine, asset, apa, belum dia, dan dia. Kita ulang lagi audio source, kita klik engine, kita temukan, dan lagi coba apa perbedaannya. Kalau nggak ada ya terserah kalian mau membuat perbedaan. Mungkin errornya beda. Sama aja. Oke, lanjut aja. Jadi di sini kita buat scriptnya untuk audio destruction, destruct, dan juga button actionnya. Tapi sebelum itu kita buat button action terlebih dahulu. Ya, karena itu yang ada di chipset. Kita buat button actionnya terlebih dahulu. Di button action bisa kita lihat di sini bahwasanya modul kelasnya itu adalah button action dengan 2 variabel, audio source yang juga audio script object. Jadi kita ini childnya ya, childnya dari audio script object. Kalau bisa kita lihat di sini
diambilnya tuh dari audio destruct behavior. Jadi ini childnya gitu, parentnya itu audio destruct behavior kalau kalian belajar Java. Oke. Bisa kita lihat di sini ada function bernama play sound dan juga destroy after sound stop. Simpelnya di sini ya, play sound nanti kita play, di mana resource-nya itu tidak play, maka kita akan melakukan play waktu diklik gitu kan. Lalu di sini ada public void destroy after sound stop gitu kan. Lalu ya pokok intinya, jadi nanti kita panggil dulu, enable kan sedangkan true gitu. Nanti jadi program yang ada di audio desktop itu akan bernilai true gitu, di enable kan. Kita lanjut ke ini audio desktop behavior. Sebagai parent di sini bisa kita lihat audio desktop behavior itu nanti di sini terdapat variabel gitu. Nah nantinya dia itu akan ditaruh di start, dimana audio source itu nanti get komponen dari audio source. Lalu jika audio source bertraining tidak, maka akan di destroy. Itu simpelnya ya. Kita coba aja. Oke. Jadi mekanismenya itu seperti ini. Kalau kita lihat di button action, di mana nanti jika dia tidak play dan kita klik play, maka dia akan audio play. Soalnya untuk mekanisme dari destroy when sound, jika dari audio ini tidak play, gitu kan, tidak play, maka saat dia diklik seperti ini, audionya akan di-destroy. Di bagian ini itu akan di-destroy atau dihancurkan lah gitu intinya. Jadi waktu kita klik tidak bisa. Gitu. Itu untuk praktikum pertama. Kita lanjut ke praktikum kedua. Jadi di praktikum kedua ini adalah menambahkan volume control dengan audio mixer. Jadi kalau kita buka di project kita sekarang ini, kita masuk ke bagian praktikum 2. Jadi di praktikum 2 ini kita menambahkan seperti yang di praktikum 1 dan juga 2. Dari modul 11 kita menambahkan seperti kebohongan, lalu karakternya, dan juga panelnya gitu. Lalu setelah itu kita tambahkan untuk record sound-nya, dialog trigger-nya, event system, dan ya, soundtrack. Jadi di soundtrack ini kalau kita lihat di modulnya, nanti kita itu ya mengaturnya itu di bagian main mixer. Kita buat terlebih dahulu, jadi kita lihat sini, kita tambahkan audio mixer dengan nama audio mixernya itu adalah audio mixer ya, dengan namanya itu adalah audio mixer, untuk menambahkan audio mixer ya. Jadi kita menambahkan audio mixer. Lalu gimana cara menambahkan audio mixernya? Ya udah kita tambahkan aja gitu kan. Audio mixernya kita cari aja audio mixer. Oh sepertinya ada ya. Pas ini menambahkan. Kita cek dulu. Karena saya lupa penyanyi di mana. Standar. Oke, main mixer, musik mixer. Oh ini dia. Jadi di audio mixer ini kita beri nama main mixer, di mana main mixer itu punya dua childnya, itu ada fix mixer, FX mixer, dan juga musik mixer. Ya kita atur, kalau kita lihat di job sheet itu
ya kita ubah nanti musik mixer untuk bagian musik outputnya, sedangkan untuk dan juga di musik mixer ini punya dua child lagi, dimana kalau di grup ada bells dan juga speech, dimana ya nanti kita benahin di bagian untuk dialog triggernya. Kalau kita lihat di sini dialog triggernya itu sini, dimana dialog trigger itu nanti kita tambahkan di bagian ini gitu. Robot ducking gitu. Nanti outputnya kita buat speech. Kalau speech itu ada di FX mixer, kalau FX mixer ada di sini. Jadi di FX mixer itu outputnya adalah di bagian speech. Untuk FX mixernya, sedangkan untuk bells yang ada di main mixer itu kita pakaikan di signal. Signalnya itu nanti kita tambahkan ini kan di bagian nah susah buka ini. Jadi di bagian ini bisa kita lihat kalau kita lihat di bagian soundtrack itu kan maksudnya di dialog triggernya gitu kan, itu tadi kita namakan speech. Sedangkan kita di project nanti di bagian signal ini prefab, kita tambahkan untuk outputnya itu adalah bells kayak ding 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 ding. Jadi lalu di sini sebelumnya juga sebenarnya ada sih tambahannya. Jadi sebelum kita membuat main mixer, kita terlebih dahulu importkan itu asetnya gitu. Setelah itu kita lanjut aja. Jadi di bagian bells gitu kan, nanti kita atur di mana udah di audio mixer itu tadi, kita inspektor view right click formnya itu kan. Jadi kalau kita lihat di sini di bagian mixer nanti di bagian dari audio mixer di bagian main mixer master gitu kan. Masternya nanti kita itu atur dB-nya itu dengan keadaan di expose, ditampilkan gitu. Ini skripnya, kalau skripnya itu kita sini aja ya lebih enak. Skrip yang kita buka terlebih dahulu itu adalah skrip volume controller. Kalau bisa dilihat di sini volume control ini. Di bagian volume control bisa kita lihat di mana public class-nya adalah volume control dengan variabel mixer, panel dan juga expose dengan keadaan pause karena dia boleh kalau bisa dibilang karena nilai yes dan juga atau true or false. Jadi di start itu kita nanti ada variabel panel yang nantinya itu dia itu sebenarnya logic find, di mana dia akan menemukan panel, lalu panel itu nanti akan di set aktif sebagai false. Lalu di sini saya kita lihat di update-nya jika input key itu key code-nya ada escape, itu nanti panel berset aktif nanti tidak panel gitu, panel tidak keadaan aktif in hierarchy. Lalu setelah jika di pause maka time scale-nya akan menjadi 1,0 frame. Sedangkan else-nya itu time scale-nya akan menjadi 0 karena is pause sampai tidak is pause. Nanti di sini ada public void change musical volume, dimana nanti dari main mixer itu tadi main mixer kita set float dengan musik volume, di mana berisi nada log-nya itu adalah 10, log-nya 10, yaitu merupakan volume dikali 20 frame. Lalu di sini bisa dilihat public void-nya change for fx vol, main mixer setputnya adalah fx volume, dan f dengan log-nya adalah log-nya adalah volume, di mana dikali dengan 20 frame. Lalu di sini ada public void
change overall volume, di mana nanti volume-nya adalah main mixer set load, di mana overall volume nanti metodenya kita panggil log 10, di mana diisi variable volume dikali 20 frame gitu. Lalu setelah kita menambahkan scriptnya itu, kita langsung lanjut ke bagian untuk membuat panelnya gitu kan, di panel, tapi panelnya bukan panel ini ya, tapi panel yang ini satu ini. Jadi di sini itu panel gitu, sini panel. Lalu di mana nanti kita menambahkan untuk ya untuk overall slider, musik slider, dan juga back slider. Di mana overall slider ini nanti kita on-grid-nya itu mengambil dari canvas. Kita panggil objek canvas itu nanti kita panggil function volume control change overall volume. Lalu di sini ada sound trigger-nya ya. Saya menjelaskan untuk soundtrack-nya. Jadi kita buat objek soundtrack seperti yang kemarin, tapi kita outputkan dengan soundtrack dari musik mixer. Lalu di sini dalam direct trigger ini robot daging itu tadi ya. Kalau nyentuh ke bagian dalam gitu, nanti akan bunyi yaitu auto clip robot daging itu tadi, dengan outputnya itu speech dari efek mixer. Lalu di sini tadi yang saya jelaskan, kita buat objek. Kalau objeknya kalau nggak salah itu objeknya adalah adalah slider gitu kan. Itu adalah slider. Kalau kita klik kanan di sini, kita klik itu di bagian ini. Sini di bagian audio. Nah ini di bagian UI namanya slider. Oke, chart-nya. Jadi chart-nya itu berisi slider, overall slider, musik slider, dan yang slider yang kita atur sebenarnya rupa di bagian convergence-nya gitu. Kita atur volume convergence sama volume di sini juga, dengan ya objeknya canvas gitu. Untuk bagian sound trigger, di bagian trigger itu kan kita menambahkan sound trigger gitu. Sound trigger itu berisi apa? Kita cek lebih dahulu. Sound trigger simpel banget. Sound trigger ini berisi cuma satu function, yaitu on trigger header. Jadi kalau saat koridornya itu game objeknya itu get komponen, kita get komponen dulu audio source atau play gitu. Jadi kita get objek, dari objek itu nanti kita get komponen audio source-nya, terus kita play gitu. Ya langsung kita coba aja ya. Seperti itu. Kita masuk ini. This is your captain speaking. Mind the gap. Nah, jadi kalau kita nyentuh itu, dia akan bunyi. Dan kita tinggal kecilkan. Nah, ini nggak akan bunyi karena ini nggak dicari. Ini punya fungsi sendiri-sendiri. Mind the gap. Nah, ini mati nanti. Kalau kita atur tegangan, ini akan keluar kita. Seperti itu. This is your captain speaking. Mind the gap. Nah, oke. Demikian yang ini kita lanjutkan ke praktikum ketiga. Oke, di praktikum ketiga saya nggak akan jelaskan banyak ya. Jadi intinya nanti kita membuat dynamic soundtrack dengan snapshot dari yang ada di mix mixer. Intinya kita baca dulu, teman. Ya, oke.
Kita lanjut, jadi kita import, kita buka level dengan nama dynamic, dimana dari project itu ini bukan level sebenarnya, kita buka scene namanya dynamic gitu. Kalau kita lihat di sini scene-nya namanya dynamic. Mungkin dari sini kita lihat, kita ke bagian grup, dimana grup nanti kita atur dalam musik itu isinya percussion dan juga scenes gitu. Nanti dari hierarki kita buat bikin objek dengan nama musik gitu. Di bagian musik ini bisa kita lihat ini ada objek nama musik, dimana di dalam musiknya itu ada percussion, bikin objek bernama percussion dan juga scene gitu. Jadi audio mixer yang ada di sini di bagian master. Lalu tidak lupa master, maksudnya di bagian grup di pairnya master yang mempunyai chart bernama musik dan chart lagi dari musik itu bernama percussion dan juga scenes gitu. Lalu di sini bisa kita lihat di mana kita akan mendrag audio clip bernama drum percussion. Jadi intinya itu kayak gini. Ini game object percussion, kita get komponen untuk audio source-nya, kita isikan untuk audio clip-nya adalah drum percussion dengan output-nya sebagai percussion. Sedangkan untuk scene-nya kita tambahkan dan satu scenes dengan output-nya sebagai scenes musik mixer. Lalu kita lanjutkan ke bagian di sini jangan lupa untuk play on wake dan juga loop-nya kita atur gitu. Lalu untuk kedua objek lebih tepatnya percussion dan juga scenes. Lanjut di bagian ini kita akan mengedit gitu ya. Intinya kita run sambil kita edit gitu. Untuk pengaturan dari dB-nya itu nanti kayak ini angka nilainya untuk menghasilkan suara yang kita sesuaikan nantinya. Terus kita tambahkan ada efek di high pass gitu. Jadi kalau kita lihat di ini, kita lihat modunya, pilih percussion, kita tuh, di bagian snapshotnya percussion, di bagian adanya nanti kita pilih ini high pass dan juga di bagian percussion ya. Di bagian percussion kita high pass dan juga ini kita tambahkan high pass saja. Lalu di sini dari snapshotnya kita lihat, kita duplicate gitu kan snapshotnya, nanti kita ubah namanya tonal dan juga other side gitu. Lalu setelah itu kita ganti gitu kan antara kantor dan juga start, dimana nanti modal perubahannya gitu kita ubah gitu di dB nya itu. Kalau kita lihat itu di bagian ini, nah di bagian ini kita atur gitu kan di bagian pasnya. Lalu kita di other side juga kita atur, jadi punya pengaturan sendiri dimana ini 10. Sedangkan untuk di scenes nya bagian scenes di other side kita atur untuk 0, kita atur untuk 0 gitu. Di bagian scene nya itu kita atur 0. Kalau kita lihat di sini scene nya 0. Lalu kita memiliki 3 snapshot gitu kan, ada start, dan juga other side. Lalu kita buat chipnya, kita atur lagi chipnya itu akan kita isi dengan kita beri nama snap trigger tunnel dan juga kita kopas gitu kan, kita duplicate snap trigger tunnel. Tapi sebelumnya saya lihatkan dulu snap trigger tunnel itu isinya apa. Snap trigger tunnel itu berisi script pertama snapshot trigger. Jadi ini udah kita tambahkan sebelumnya dengan kita isi tunnel gitu kan. Lalu yang kita isi aja gitu kan, kita duplicate tapi dengan nama yang berbeda. Startnya juga other side, dimana start kita ambil start sama other side yang kita panggil other side itu tadi.
order set itu di sisi yang ini, start kita di sini, sedangkan untuk counter itu yang ada di tengah. Jadi suara di tengah itu beda gitu. Untuk scriptnya kita di snapshot itu ya, kalau kalian ikuti langkahnya, kita itu menambahkan snapshot trigger gitu. Kita buka aja biar kita jelas. Jadi snapshot trigger itu berisi variabel bernama snapshot dan juga crossfade, di mana nanti kita itu buat function bernama trigger enter, di mana nanti kita dari snapshot itu tadi yang atau dari audio mixer snapshot kita panggil transition to, terus kita tambahkan crossfade. Crossfade itu ya variabel bernama crossfade gitu aja. Dengan floatnya nanti kita atur di bagian ini, kita atur 2. Jadi nanti itu maksudnya transition to nya itu kita atur 2 gitu. Sama, posisi juga sama. Jadi kita akan aja biar lebih baik. Ini untuk suara di bagian start. Kita masuk ke kanan. Ada perbedaan suara ya. Kalian merasakan ada perbedaan suara. Coba kita balik. Masuk. Perbedaan suara ya. Gitu. Jadi fungsinya itu seperti itu. Kalau kita lihat suaranya pasti beda-beda. Coba kita balik. Kalau kita masuk ke dalam, keluar. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke praktikum keempat. Oke, kita stop dulu. Kita lanjut ke praktikum keempat. Di praktikum keempat itu kita balancing in-game audio with touch. Jadi ininya kita create. Ya, kita create terlebih dahulu yaitu empty object, game object yang kita ganti nama dengan soundtrack kita klik bersama seperti praktikum pertama nanti. Jadi intinya di sini kita importkan soundtrack, lalu kita langsung aja lanjutkan untuk ekspektor view-nya. Kita tinggal playback dan juga sebagainya. Kalau kita lihat itu soundtrack itu di ini, dimana nanti kita tambahkan soundtrack di sini, lalu kita play on wait dan juga loop, dan juga di audio mixer dananya udah kita tambahkan gitu banyak seperti ini. Intinya kita ngatur-ngatur di mixer, lalu langsung aja kita lanjut ke bagian soundtracknya. Kita panggil outputnya itu untuk soundtrack di bagian musik mixer. Karena kita udah musik juga kita edit sudah bikin rupa sehingga suaranya nanti kita dengar nanti saat kita play scene-nya nanti. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan mengatur yang di mixer tadi sedemikian rupa. Lalu kita lanjut hampir sama sebenarnya, tapi
ya ada soundtrack gitu aja gambarnya. Di sini juga ada bells masih sama, kita tambahkan juga volume di bagian musik, terus kita tambahkan untuk efeknya di send gitu kan, kita kirim speech-nya saat udah menyentuh gitu kan. Jadi kalau saya mau jelasin intinya itu gini, jadi waktu kita run otomatis soundtracknya itu akan jalan. Kalau kita dengerin soundtracknya jalan dan khas dengan suara-suara dari bandnya itu tadi. Tapi ada tapinya ini, kalau kita semuanya masuk ke dalam itu nanti suara darknya itu lebih besar dan suara dari soundtracknya akan disisihkan sebentar, tapi tetap rame. Jadi kayak volumenya itu antara frekuensi antara suara dari deck dan juga dari soundtracknya itu lebih tinggi impactnya, sedangkan untuk volume dari soundtracknya itu akan diperkecil, akan lebih dikecilkan sedikit. Jadi kalau kita akan This is your captain speaking. suara dan Mind soundtracknya the kuat, gap. jamnya juga lumayan. Tapi kalau udah soundtracknya udah selesai, ya dia akan balik lagi. Pengaturannya di mana ya? Pengaturannya itu udah ada sebelumnya diatur gitu kan. Jadi bagian kalau kita lihat itu sebenarnya di bagian mana warna-warnanya ada di bagian ini. Efeknya itu akan kayak apa ya? Dia akan menerima musik darknya gitu, tapi volume thresholdnya itu dari threshold ini kalau kita lihat bentar. Ini musiknya sekarang saya nggak ini dan saya tahu dulu bilang mulai start itu kita untuk dark volume-nya soalnya kalau kita lihat kita langsung ke bagian punya saya aja yang lebih jelas. Jadi intinya kalau kita lihat itu kita cek di sini bisa kita cek gitu kan di bagian mana menambahkannya. Oke, bentar, saya agak lupa sih. Nah, di musik saya lupa. Jadi di grup musik nanti di bagian mixer kita itu ngatur untuk kita ngatur nanti di sini thresholdnya, di mana nanti threshold itu dari volume itu naik gitu. Dengan 40 dan thresholdnya adalah 300%. Karena attack time-nya itu 100 milisecond, dimana nanti kita release time-nya 2000 milisecond gitu. Kalau 2000 milisecond itu ya sekitar 20 detik, sekitar 20 detik. Oh 20 detik, 20 detik kalau nggak salah release time. Oh 2 detik, jadi release time-nya 2 detik. Ya, jadi ini kayak gini, gampang gitu. This is your captain speaking. Mind the gap. Nah, dia mulai mengecil karena tersisihkan ya. Soalnya nggak tersisihkan. Kalau ditekan lagi, This is your captain speaking. Mind the gap. dia itu suaranya akan mengecil kembali dan turun gitu kan. Release time-nya ya itu tadi pada tulisan suara itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Dan untuk kesimpulan apa yang saya ambil dari proyek ini ya,
intinya kesimpulannya ya ini sih, udah aja gitu ya. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari semua yang akan saya pelajari dari Sang Lanjut ini adalah, kalau kita lihat dari sisi game gitu, kalau kita review lagi dari praktikum pertama tadi untuk mengatur button, kayak hampir mirip seperti kayak kita main apa ya, Metal Slug. Kalau kita ingat-ingat di bagian Metal Slug, kalau tidak salah di bagian pemilihan karakter, kalau kita klik gitu kan, kita klik karakternya akan keluar suara gitu kan. Tapi untuk button destroy-nya ya nggak ada di sana, dalam game itu nggak ada button destroy, itu nggak ada. Kalau lebih tepatnya bukan button destroy, apa ya, matikan suara gitu kan, kayak volumenya kita kecilin atau nggak pakai musik gitu kan, bukan di destroy itu lebih gitu kan, kayak di disable musiknya, kayak di disable. Terus kalau kita belajar dari praktikum 2, kayak ini sih, hampir mirip seperti stage-stage yang ada di setiap game apapun. Kalau kita ambil sampelnya Final Fantasy mungkin ya. Kalau Final Fantasy kan kalau di land-land seperti landnya kayak land normal gitu kan, bukan area monster, maka akan kayak di kota gitu semua. Karakter kita ada di kota ya, pasti akan muncul suara seperti kota gitu kan. Tapi kalau kita masuk ke bagian land-land kayak petualangan gitu kan, kita menjelajah, ya kita pasti masuknya seperti tempat menjelajah gitu kan. Lalu kalau semua kita pindah-pindah daerah gitu kan, kalau kita ke daerah monster atau ke bagian event di mana kita itu lagi fight, kalau lagi battle lawan monster gitu, kalau di Final Fantasy pasti suaranya beda. Apalagi terasa kalau di Final Fantasy 15 itu ada soundtracknya banyak banget gitu. Jadi setiap bos, setiap event battle fight melawan monster di setiap daerah itu memiliki soundtrack berbeda-beda gitu. Itu hampir sama seperti yang kita lakukan di praktikum 2. Sedangkan untuk di praktikum 3, apa yang bisa kita simpulkan ya untuk praktikum 3. Jadi kalau kita cek-cek lagi ya, di praktikum 3 itu di praktikum 2 tadi ya sebenarnya, itu yang saya sebutkan tadi itu praktikum 3, jadi kayak area-area gitu. Sedangkan untuk praktikum di praktikum 2 itu bentar, nah kalau di sini kan adding volume control with audio mixer, jadi kayak apa yang bisa saya simpulkan ya, sebenarnya mirip sih, mirip antara ya kita bisa simpulkan untuk ini ya pengaturan volume gitu kan, kita bisa lihat pengaturan volume untuk praktikum 2 sama praktikum 3 ini seperti stage-stage yang ada di game. Contohnya Final Fantasy, khususnya di Final Fantasy 15 ada stage-nya yang ya memiliki soundtrack yang berbeda. Kalau kalian pernah main Final Fantasy 15, jadi untuk yang keempat gitu, yang keempat ini apa ya, hanya sama sih di Final Fantasy 15 kan ada di mana waktu ada event gitu kan, kayak semua penyerangan di akuatik, kota akuatik gitu, lupa namanya. Jadi kan ada di sana percakapan sambil ada soundtrack yang bunyi gitu kan. Jadi kita kayak seperti soundtrack itu disisihkan suaranya, dikecilkan, tapi untuk suara apa dari karakternya itu lebih besar gitu.
lebih terdengar jelas gitu. Thresholdnya itu lebih terdengar jelas ketimbang threshold dari soundtracknya gitu. Itu hampir mirip seperti yang kita lakukan itu. Tapi kalau ya hampir sama. Intinya kalau kita menyentuh suatu area atau objek itu sudah sampai di area di mana soundtrack itu akan bunyi gitu kan. Atau kalau gampangnya ada FX-nya itu ya, FX yang bunyi. Jadi akan lebih besar FX-nya daripada soundnya. Itu kalau kita ya main Final Fantasy 15 gitu kan. Seperti itu. Mungkin yang bisa saya simpulkan ini adalah pembelajaran sound effect yang sangat berguna. Dalam membuat game kita nggak mungkin dalam apa yang menyamakan antara lain dari si fight melawan monster biasa dengan final boss itu pasti beda. Lalu setiap land kota pasti beda. Gak mungkin kan kalau kita mau pindah land antara kota ini, kota A dengan kota B, kita samakan suaranya, pasti akan menjadi monoton. Game itu pasti monoton dan gak akan ada menariknya gitu dari game itu. Maka karena memang bosan gitu, wah soundtracknya kok sama-sama aja gitu, gak ada perubahan gitu, gak ada perubahan dikit-dikit gitu. Ya seperti itu yang bisa saya simpulkan. Intinya sound effect itu penting untuk memberikan variasi pada game yang akan dibuat. Jadi intinya kayak kalau menunjukkan, mengekspresikan, sound effect itu mengekspresikan. Selain memberikan variasi, juga memberikan ekspresi, menunjukkan bahwa situasinya itu kayak atmosfer dalam game itu tergambar dalam sound effect. Gitu. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan kesimpulan dan juga beberapa yang saya kerjakan dan saya jelaskan, walaupun terdapat beberapa penjelasan yang kurang jelas. Saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.